Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial cara mengisi biodata, yang mana ini berbeda dengan cara pendaftaran tahun lalu. Kalau tahun ini kita bisa membuat biodata sebelum pendaftaran dibuka. Nah, kalau tahun lalu kita tidak bisa mengisi biodata sebelum pendaftaran dibuka. Kalau tampilannya seperti ini, ya teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah dibuka pendaftaran mulai tanggal 1 Mei sampai 14 Juni. Ya, teman-teman bisa lihat kapan pendaftaran dibuka melalui informasi ini. Sekarang kita masuk di akun kita karena kita sudah buat akun. Bagi teman-teman yang belum punya akun, bisa melihat tutorial yang kami sudah buat. Kita masuk Tasjil ad-Dukhul. Ya, kita klik sampai tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan username kita, yaitu email yang kita gunakan pada saat membuat akun. Kemudian kita masukkan, ya, jangan sampai salah, perhatikan karena terkadang salah. Jadi ditulis dengan baik-baik. Nah, kemudian password, kita masukkan password kita yang kita buat pada saat melakukan pembuatan akun. Jadi bukan password email, tapi password yang kita buat pada saat membuat akun. Kita masukkan kode visualnya ASSK, kemudian kita dukhul. Ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kita cari takdim at-talab. Kita scroll ke bawah, pojok kanan, kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Ini bagi yang sudah mengisi biodata dan kita akhirkan karena ini adalah tahap terakhir. Ini adalah tahap terakhir pendaftaran. Kita buat tutorial dulu cara mengisi biodata. Caranya kita masuk di kita scroll ke atas nanti, ya. Kita scroll ke atas, kita pilih khidmati, kemudian malafi. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 tahap. Pertama, kita disuruh mengisi tempat lahir kita, makan al-milad, kemudian makanul iqamah al-hali. Ya, makan iqamah al-hali di mana sekarang berada. Kita pilih Indonesia. Ya. Kemudian al-halatul ijtimaiyah, kita sudah menikah atau belum. Kita pilih azab karena kita belum menikah. Kemudian di sini ada halatul i'aqah. Karena kita tidak ada alaqah dengan ini, maka kita pilih yang la yujad. Ya, kita pilih yang la yujad. Oke. Kemudian kita disuruh untuk mengupload foto. Ya, nanti fotonya 4x6. Nanti teman-teman bisa klik yang tanda tambah. Nanti pilih file foto yang akan diupload. Ya, teman-teman bisa baca nanti di bawah bentuk filenya. Sekarang kita di bayanat Jawaz Safar, paspor. Ya, paspor kita masukkan nomornya. Kemudian nama, di sini ada 4 kotak, ya. Bisa kita coba 3 dulu. 3 suku kata karena biasanya paspor kita itu 3 suku kata. Kita pilih jenis paspornya ADI, kemudian kita pilih Indonesia. Kemudian nanti kita upload paspornya di sini. Nanti ada tanda tambah di sini. Teman-teman bisa klik saja, nanti pilih filenya yang akan diupload. Kemudian kita pilih tanggal di sini. Di sini ada tanggal berakhir dan tanggal dikeluarkannya paspor. Teman-teman bisa pilih tanggalnya, kapan dikeluarkan dan kapan berakhir masa paspor kita. Nanti teman-teman di sini upload dan pilih hifz dan istimrar. Nah, di sini masih ada salah teman-teman. Jadi harusnya ada 4 suku kata. Jadi kita pilih yang nama terakhir, ya, nama terakhir dari suku kata yang ketiga. Kita masukkan kembali di bahasa Arabnya, ya. Kemudian kita hifz wastimrar. Nanti tahap ke 2 kita disuruh mengisi alamat kita. Mantiqah itu adalah provinsi, kemudian muhafadzah itu kabupaten, ya. Kita masukkan dengan
dalam bentuk bahasa Arab. Al-Hali itu desa, ya, tempat kita sekarang. Kemudian Asyari itu adalah alamat jalan, jalan apa tempat kita. Kemudian Ramz Al-Baridi itu adalah kode pos kita, ya, kode pos kabupaten kita atau desa kita. Kemudian Sunduk Al-Barid, PO Box, biasanya dimulai dengan PO Box, ya, kemudian nomor, kemudian nama tempat. Kemudian di sini ada Bayanatul Ittisal. Ini adalah media sosial kita yang wajib itu Twitter dan juga Facebook. Adapun selain Twitter dan Facebook itu tidak wajib. Ada LinkedIn dan ada juga YouTube. Ini tidak wajib. Tapi kalau teman-teman punya, maka silakan disalin profilnya kemudian dimasukkan ke sini. Jadi semua ini adalah profil, ya. Profil media sosial kita yang kita salin dan kita masukkan ke sini. Rokmul Jawal, kita pilih dulu negara Indonesia, kemudian kita masukkan nomor kita. Setelah itu Bayanatul Idofiyah, hal anta muwazzaf, apakah kamu seorang pekerja? Ya, kita tulis la saja, ya, kita bukan pekerja. Kemudian kita ditulis apa tujuanmu atau apa yang membuat kamu tertarik untuk belajar di Arab Saudi. Ya, teman-teman bisa masukkan di sini alasannya dalam bahasa Arab. Teman-teman bisa searching di Google kalau teman-teman tidak tahu, atau bisa bertanya kepada ChatGPT. Ya, sebelum mengakhiri teman-teman perhatikan baik-baik datanya apakah sudah benar atau tidak. Ya. Jadi keuntungannya di sini, sekalipun kita sudah mengakhiri pendaftaran, kita masih bisa mengubah biodata. Ya, inilah kemudian menjadi pembeda di mana tahun lalu tidak bisa kita mengubah data kalau kita sudah mengakhiri pendaftaran. Kalau sekarang alhamdulillah bisa. Ya. Kita yakin sudah benar, kita hifuz wastimror. Ya. Nah, ini dia tampilan, ya, tunggu dulu. Ya, biasanya memang agak lama teman-teman, kita harus bersabar. Nah, ini tampilan yang ketiga, kita disuruh mengisi hal anta, ya, hal asal ta'ala raqmul iqamah, apakah kamu sudah dapat nomor iqamah sebelumnya? Kita tulis tidak karena kita belum punya iqamah. Kemudian ini yang bayanat al mu'arrif atau yang memberikan tazkiyah, ya. Kita harus tulis siapa yang memberikan tazkiyah kepada kita. Jadi teman-teman kalau mau meminta tazkiyah, usahakan minta nama lengkapnya, kemudian alamatnya, alamat email, dan juga nomor HP-nya, karena akan diisi pada saat mengisi biodata kita teman-teman. Jadi kita masukkan namanya, karena di sini saya coba ada sepupu yang saya daftarkan, jadi saya masukkan sesuai data dokumen yang diberikan kepada saya. Kita masukkan namanya. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau meminta rekomendasi, usahakan minta nama lengkapnya, kemudian alamatnya, kemudian emailnya, dan nomor HP-nya, karena itu yang akan kita isi. Jangan sampai kita sudah minta rekomendasinya, namun kita kembali untuk kedua kalinya untuk meminta data-data yang diminta pada biodata ini. Kita kasih masuk al-unwan, itu alamatnya. Ya, kita tulis alamat tempat di mana pemberi rekomendasi berada. Al-unwan. Kemudian al-barid al-elektroni, email. Ini adalah email yang memberikan rekomendasi. Jadi bukan email kita, ya, tapi email yang memberikan rekomendasi. Kemudian nomor HP-nya, kita pilih dulu negaranya, negara Indonesia tentunya. Ya, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih Indonesia. Kemudian bayanat idofiyah, kita tambah ini penghasilan orang tua, ya.
nanti teman-teman bisa pilih. Kemudian masdar penghasilan ya. Kemudian yang terakhir ini, apakah kamu pernah mendapatkan beasiswa di Arab Saudi? Maka kita pilih yang la. Setelah itu kita hifuz wastimrar. Kemudian ini tahap terakhir, kita disuruh mengisi riwayat pendidikan kita. Jadi kita pilih pendidikan terakhir kita. Ya, di sini ada tanda tambah, idhofah, kita tambah. Kemudian kita pilih jenis pendidikan kita pilih Tsanawi. Kita pilih Tsanawi. Di sini saya tidak tahu kenapa tidak terlihat. Ya, kita pilih. Kemudian kita pilih tempatnya di mana. Ya, kita pilih nanti tempatnya di atas, kita ikhtar. Ya, nanti teman-teman bisa klik semua. Ini tanggal sudah atau keluar dari sekolah. Di sini ismul madrasah, nama sekolah kita. Kemudian nama madrasah, di sini ada hukumiyah, ada ahliyah mu'tamidah. Itu yang bagi memiliki sekolah yang sudah terakreditasi di salah satu kampus yang ada di Arab Saudi. Kemudian ada ahliyah ini yang belum terakreditasi. Kita pilih hukumnya saja karena ijazah kita ijazah negeri diakui oleh pemerintah. Di sini ada al-mu'dal. Mu'dal itu rata-rata nilai di transkrip nilai ijazah kita. Ya, kita pilih. Kemudian takdir, kita pilih apa takdirnya. Di sini kemudian nanti kita upload berkas seperti ijazah, terjemahannya dan yang lain. Di sini kita tinggal klik yang tanda tambah. Kita masukkan ijazah, terjemahannya, kemudian transkrip nilai dan terjemahannya. Jadi 4 yang kita upload di sini, ya. Setelah itu kita simpan. Karena di sini kami sudah atau saya sudah mengisinya. Sebelumnya saya sudah mengisi. Ini hanya contoh saja ya. Jadi usahakan sesuai dengan tempat mengupload berkas. Lihat namanya kemudian upload. Jangan sampai terbalik. Ada berkas yang terbalik. Usahakan diupload di tempat yang sesuai dengan nama berkasnya. Di sini memang kita perlu ketelitian. Ya. Ini hanya contoh teman-teman. Setelah itu karena kita sudah tambah, sudah ada ya, sebelumnya saya sudah tambahkan. Kemudian di poin selanjutnya itu bayanat al-lughat. Kalau kita mempunyai penguasaan bahasa Arab, kita pilih, nanti kita pilih Indonesia, kita pilih al-lughah al-um. Ya, apakah ini bahasa keseharian kita pilih na'am kalau iya, tapi kalau bahasa Inggris, kalau bukan bahasa keseharian kita pilih yang la. Kemudian di sini kita disuruh pilih mustawa atau tingkat pemahaman terhadap bahasa tersebut. Bisa kita tambahkan sertifikat kalau ada TOEFL atau TOEFL. Setelah itu kita simpan. Tapi kalau tidak punya sertifikat TOEFL atau TOEFL, tidak menjadi persoalan, dikosongkan saja. Nah, jadi teman-teman bisa pilih bahasa-bahasa yang teman-teman kuasai. Ya, teman-teman bisa tambahkan kalau tidak ada tertera di pilihan. Pilih ukhra, kemudian tambahkan, tulis manual ke dalam data yang diminta. Setelah itu kita disuruh mengisi, memilih sampai di mana penguasaan kita. Ya. Kita tulis manual ya bagi yang bahasa yang, jika ada bahasa yang tidak tertera dalam pilihan tersebut. Kita pilih apakah bahasa keseharian kita. Kalau tidak kita pilih la, kalau iya pilih na'am. Setelah itu kita idhofah. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, kalau sudah kita pilih dokumen-dokumen yang akan diupload. Inilah beberapa dokumen yang wajib kita upload. Ada SKCK, ya ini SKCK. Kemudian di bawahnya itu terjemahan SKCK dalam bahasa Arab.
kemudian surat keterangan dokter, takrirut tib, kemudian terjemahannya, setelah itu tazkiyah, ya, terjemahan tazkiyah kalau berbahasa Indonesia dikumpulkan dalam satu dokumen. Setelah itu di sini ada CV, ya, CV dalam bentuk bahasa Arab. Teman-teman bisa tambahkan, tapi ini hanya khiyari, ya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Jadi teman-teman bisa mengupload dengan cara mengklik tanda tambah. Nanti pilih dokumen yang akan kita upload sesuai dengan kolom yang diminta. Nah, di sini ada ujian CAT atau CCT, ini pilihan, ya, tidak wajib. Dan biasanya untuk S2 dan S3 ini wajib. Kemudian kalau punya sertifikat, pilih ukhra, tambahkan sertifikat atau berkas-berkas pendukung lainnya. Kalau sudah yakin sudah benar semua, ya, perhatikan baik-baik sudah diupload atau tidak. Ya, kalau sudah seperti ini, kita pilih, kita baca baik-baik, sudah benar. Setelah itu kita pilih hifz wastimror. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk mengisi biodata kita. Ya, tinggal kita menuju ke tahap terakhir, yaitu pemilihan kampus-kampus yang akan kita pilih. Tapi itu di video terakhir kita, insya Allah kita akan upload. Jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil, maka nanti untuk tahap terakhir kita tinggal pilih takdim at-thalab. Kita klik ini, nanti tampilannya seperti ini. Tapi ini insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.